Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama satu di dalam doa ya. Seperti pujian ini, kita tidak mau berjalan sendirian. Kalau Tuhan tidak ada di depan kita ya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan sudah bukakan dan Tuhan sudah rencanakan. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah jalan hidup kita, karena kita adalah miliknya seutuhnya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu menyatakan bahwa kiranya langkah kehidupan kami ini adalah langkah perkenanan Tuhan. Kami tidak membuat jalan kami sendiri. Dan kami tidak mengatur jalannya Tuhan di dalam diri kami. Tetapi kami mengikuti jejak kaki langkah Tuhan yang ada di depan kami. Sebab dimanapun Engkau berada, di situlah kami akan ada. Karena kami milik Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu ya Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mempertemukan kami pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat hasil itu semuanya di waktu Tuhan yang tepat. Dan itu pasti indah pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami semua boleh bersyukur pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami. Dan Engkau boleh menerima ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Dan apa yang kami naikkan menyentuh tata kerajaan-Mu di surga, mengubah kehidupan kami yang lama menjadi baru, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang tak berpengharapan atau hampir putus asa. Tuhan, kembalikan lagi pengharapan kami, bahwa masih ada asa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu sekali lagi ya Bapa. Urapi kami semua, baik yang akan mendengar maupun hamba yang akan menyampaikan. Kami sama-sama dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami sama-sama ditahirkan oleh kuasa salib-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Kita mau naikkan satu pujian. Kira-kira pujian apa ya yang akan kita naikkan? Sebentar ya. Pujian apa? Oke, berikut ini saya share. Inilah Tuhan, kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Makasih Tuhan Yesus, Kaulah segalanya bagi hidupku Tuhan. Inilah Tuhan, kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam
segalanya. Hanya Kaulah cinta di hatiku, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadikan Kau sebagai menara kami, Bapa kami, dan cinta di dalam kehidupan kami dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar lebih lagi agar kami menjadi pribadi yang semakin menyadari bahwa kami harus merelakan seluruhnya menjadi milik Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu. Merelakan seluruhnya. Wah ya. Kita sudah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca ulang kembali ya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya.
bahwa bagaimana seharusnya kalau jadi milik Tuhan itu merelakan seluruhnya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di hakim-hakim ini, kalau merelakan seluruh menjadi milik Tuhan, berarti hal yang paling nyata adalah apa Bapak Ibu? Langkah kaki kita itu langkah kaki Tuhan ya. Berarti kalau langkah kaki Tuhan itu kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, depan kita itu adalah kaki Tuhan dan kita ikuti jejaknya, betul ya. Sama seperti halnya kalau misalnya saya mau ke rumah Bapak Ibu. Lalu karena saya kan belum tahu arah kemana, jadi sudah tentu saya yang nunut gitu ya. Saya yang ngikutin dari belakang. Jadi saya ikutnya dari belakang dan saya pastikan itu nggak jauh dari bapak dan ibu yang di depan saya gitu. Supaya saya nyampe di rumah kediaman bapak ibu semua. Nah, jalan Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh ya ini kehendak Tuhan. Tapi kita harus lihat di ujungnya. Apa itu ujungnya? Tujuannya. Di sini kan dikatakan bahwa ketika istrinya Manoah menceritakan, perempuan itu datang, yang ayat yang ke-6. Perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, dan dia cerita semuanya, ya. Di ayat yang ke-7 bahwa dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Ya, berarti kan memang jalan Tuhan harus seperti itu. Berarti setiap hal dia harus memperhatikan anak ini nggak boleh keluar dari term and conditionnya, ya, dari aturan yang berlakunya gitu. Karena ada tujuan Allah di dalam kehidupannya. Sama di dalam kehidupan kita juga sebenarnya Bapak Ibu. Sama di dalam rumah tangga kita juga. Sama di dalam pekerjaan kita juga. Sama di dalam perencanaan kita juga. Perlu kita renungi ya Bapak Ibu ya. Apakah selama ini saya ini memenuhi panggilan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, ini patut jadi perenungan kita ya. Kalau namanya karunia, ada orang yang memang diberikan karunia atau talenta atau kemudahan atau sarana. Nah, kira-kira di dalam sarana yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan ini, entah itu usaha kita, karir kita, jabatan kita, ya, bakat kita, atau jalur yang memang kita harus lalui, termasuk juga pergumulan kita. Karena tidak semua orang dipercaya dalam setiap perkara, termasuk pergumulan. Ya, Tuhan mempercayakan seluruhnya kan. Berarti apa yang ada di dalam perencanaan Tuhan, baik itu rencana yang memang harus naik jalan yang tinggi ataupun turun ke lembah, itu adalah miliknya Tuhan. Dan hanya orang-orang pilihan Tuhan yang mau dan mampu untuk menjalani itu dengan pemikiran dan kesadaran hati. Ikuti kata-kata saya, pemikiran saya dan kesadaran hati saya. Iya. Termasuk seluruh hidup saya. Nah, jadi yang dimaksud dengan merelakan seluruh milik Tuhan itu adalah bukan cuma hatinya saja. Hati milik Tuhan, tapi kalau pikirannya nggak milik Tuhan, ya sama juga bohong. Karena harus hati dan pikiran sehingga kehidupannya pun juga milik Tuhan. Pekerjaannya pun juga milik Tuhan. Berarti panggilan utama kita adalah untuk menjadi karya kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui pencapaian-pencapaian kita yang kita sebut sebagai karya Tuhan atau pencapaian kita. Ya, kalau manusia luar mengatakan bahwa pencapaian kita. Tapi kalau di dalam benak kita harus mulai men-set ya. Sudah mulai meletakkan satu skema di dalam pemikiran dan hati kita ini. Ini adalah karya Tuhan. Sehingga kita selalu punya kesadaran untuk apa Bapak Ibu? Mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu memang untuk Tuhan. Memang di perjanjian baru sudah diajarkan bahwa
Berkerjalah seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu bukan sekonyong-konyong, tetapi memang untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya apa saja yang kita lakukan itu tidak menjadi penentu perasaan kita, tidak menjadi penentu kebahagiaan atau tidak hidup kita. Ya. Kita buka di Matius pasal 28 supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sana perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ya, ingat kenapa Tuhan Yesus kali yang terakhir ketemu lagi sama Petrus dan teman-temannya, lalu kemudian bakar ikan lagi dan mengulangi kejadian yang sama dan menanyakan kepada Petrus, apa engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Lalu dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Karena maksudnya adalah kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus jadi Kristen, kita nggak boleh lagi sama seperti yang kali pertama sebelum kenal Tuhan. Hanya karena kekecewaan, hanya karena keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum sesuai dengan kita harapkan. Karena kan waktu itu keadaannya mereka masih pelanga-pelongo, ya kalau orang Papua bilang mono-mono gitu. Masih mono-mono lagi, harusnya kan nggak mono-mono. Mono-mono tuh kayak bingung-bingung gitu. Karena Yesus kan sudah bangkit. Tapi Petrus masih dalam keraguan dan akhirnya mereka melaut lagi. Jadi maksudnya saya harus jadi gembala, jadi pendeta, Buna. Nah, dulu saya mikir begitu, tapi ternyata bukan, Bapak Ibu. Bukan harus jadi gembala, jadi pendeta, semata konyong-konyong. Apa artinya banyak juga pendeta yang jadi gembala, enggak menggembalakan dombanya, tapi memeras dombanya. Ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau semua sekarang gak usah kita semua bangsa, kita perkecil aja. Kira-kira siapa? Berarti anak kita, suami kita, saudara sepupu kita, keponakan kita. Lihat, mereka sudah dibaptis atau belum? Kalau belum dibaptis selam, lebih baik bawa. Ajarkan mereka untuk supaya dibaptis. Kalau mereka sudah Kristen namun belum dibaptis. Ya. Kenapa? Karena ayat 20, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini loh tujuan ilahi. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Nggak semua orang percaya mau merelakan hidupnya dimiliki oleh Tuhan. Karena apa? Karena kebanyakan platformnya tuh platformnya kita, tapi kita melibatkan Tuhan gitu. Jadi tujuannya tuh pas tujuannya kita terus, tapi ini untuk Tuhan. No, bukan. Bukan tujuan kita, tapi ini untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Bagaimana dengan tujuan ilahi yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya? Itu patut kita renungkan. Kalau belum dilakukan, mari kita lakukan. Kalau belum pernah ngajar anak-anak, ya mulai sekarang coba bangun komunikasi yang intens, yang positif dengan cucu kita, dengan anak-anak kita. Belum ada kata terlambat kok. Bagaimana cara, maksudnya berarti membangun sebuah komunikasi teologis gitu. Waduh, wah pusing kayaknya gitu, kayaknya berat sekali ya. Tapi menceritakan seperti yang saya bilang kemarin, berbagi cerita. Lalu seperti bersaksi gitu loh. Kita tuh kalau lagi cerita, itu sama seperti bersaksi. Aduh, kalau bersaksi itu sulit, Abuna. Ya. Bapak Ibu, saya mencari-cari dari kemarin. Apa ya cara ayat yang mana supaya bisa benar-benar untuk bisa memberikan jawaban bagi, kan memang tidak semua orang dikasih bakat untuk bersaksi. Sebenarnya bukan bersaksi kayak gimana ya Bapak Ibu ya. Saya juga kadang-kadang dulu sempat bingung juga, iya kadang-kadang apa mungkin bakat orang kali mau cerita, nggak semua orang cerita. Tapi saya dapat di Mazmur 52 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Ya.
Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu, Tuhan kan mengasihi anak-anak kita, Tuhan kan mengasihi suami dan istri kita, Tuhan mengasihi keluarga kita. Berarti kalau kita mau mengucap syukur, caranya adalah apa? Masyurkan nama Tuhan dengan cara apa? Cerita. Ceritakanlah kepada mereka bagaimana kehidupan kita. Karena itu tujuan ilahi kita, Bapak Ibu. Nah, Petrus dan teman-temannya ini, kalau Anda buka di kitab Yohanes pasal terakhir ya, itu mereka tidak menceritakan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak memasyurkan nama Tuhan. Mereka malah melaut lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, tujuannya udah bukan tujuan mereka lagi. Maksudnya bukan tujuan Tuhan lagi, tapi tujuan mereka. Kenapa? Tujuan mereka adalah kan pengennya kelihatan gitu loh. Tapi mereka bingung karena Tuhan Yesus bangkit. Terus ngapain ya? Mereka nggak mikir bahwa Tuhan harus naik ke surga. Itu ada di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14, nanti Bapak Ibu baca. Kalau yang bicara mengenai Tuhan tanya kepada Petrus di ayat selanjutnya 15 sampai yang ke 17 ya. Tadi saya ringkas aja gitu. Maksudnya kehidupan kita tuh nggak beda seperti ini. Kita ini kan sudah jadi murid-muridnya Tuhan, ya. Berarti tujuan ilahi itu harus ada di depan kita, bukan lagi tujuan kita taruh, wah ini untuk bertujuan untuk, bukan bertujuan untuk. Sekarang tujuan Tuhan itu yang di dalam hidup kita itu sudah terpenuhi atau belum? Seperti Bapak Ibu sudah ke Holy Land kan? Berarti itu ada tujuan ilahinya sebenarnya. Nah, tujuan ilahinya sudah belum kita penuhi. Bagaimana kita menceritakan ke keluarga kita, bagaimana kita bersaksi waktu kita naik Sinai, bagaimana kita bersaksi pengalaman saudara dengan onta ya, yang begitu luar biasa. Artinya itu semua kan bagian dari kebaikan Tuhan. Ya. Jadi sekalipun dalam dunia kerja atau dalam dunia studi, fokus kita itu tetap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Itu mengajar jiwa-jiwa dan memuliakan Tuhan dari apa yang kita kerjakan, termasuk juga ya menjadikan mereka sebagai murid Tuhan, ya. Nah, itu dia Abuna, susah sekali untuk bisa membawa saudara-saudara saya untuk memahami bahwa pentingnya itu untuk dibaptis. Mungkin tidak bisa langsung on the spot dan juga langsung directly ke titik permasalahan ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itu, mulai dari menceritakan pengalaman Anda, bagaimana Anda mengalami perasaan yang berbeda ketika Anda dibenamkan di Sungai Yordan barangkali, atau dulu pada saat Anda sudah dibaptis selam, perasaan itu berbeda. Dan termasuk juga kehidupan kita harus berbeda. Makanya kita harus punya tanggung jawab sebagai milik Allah. Jadi yang pertama adalah sebagai milik Allah, yang pertama tujuannya bukan tujuan kita untuk Tuhan, tapi tujuan ilahi, tujuan Tuhan untuk kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah karena ada tujuan Tuhan di dalam untuk kita, berarti kita punya apa? Tanggung jawab. Sebagai milik Tuhan, kita nggak lagi hidup semau gue. Ya, kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta bilang semau gue gitu ya, nggak boleh ya. Tidak boleh semau gue. Artinya kita nggak boleh lagi menyerahkan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang jauh dari kebenaran. Tangan kita nggak boleh mukul lagi. Mulut kita nggak boleh lagi berkata-kata yang kasar dan kotor, yang kasar dan kotor nih. Antara ngomong kasar dan kotor jadi katar nih ya. Nggak boleh ngomong kasar dan kotor. Coba pegang, mulutku ini milik Tuhan. Ya, mataku milik Tuhan. Telingaku milik Tuhan. Seperti lagu Kalau Minggu, masih ingat gak Bapak Ibu? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tambah lagi, mulutku miliknya Tuhan, mataku melihat rencananya, hatiku sepenuhnya miliknya hidupku.
Miliknya Tuhan. Ya ini karangan saya Bapak Ibu. Kalau dicari teks-teksnya nggak akan ada ya. Itu supaya kita benar-benar bisa menyadari ya Bapak Ibu. Berarti air mata ini milik Tuhan. Iya, sejak saya mengerti bahwa dari luar dan dalam itu milik Tuhan. Wah, air mata ini harus milik Tuhan. Makanya air matanya nggak boleh air mata sia-sia. Air mata pengharapan. Ya. Ketika Anda berderai air mata untuk mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak, lalu mendoakan orang tua, itu air mata nggak sia-sia. Tapi kalau air mata itu berderai karena kita mengasihani hidup kita terus, sayang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan Tuhan bilang, Tuhan menyimpan setiap air mata kita di kirbatnya Tuhan. Kirbat itu kayak mangkok, seperti tempat yang besar. Dan dari situ Tuhan akan cedok. Ingat? Di Kana, Bapak Ibu ingat masih Kana? Tuhan mencedok air di tempayan yang tempat buat cuci kaki. Lalu diubah air menjadi anggur yang terbaik. Jadi kalau kita menangis di hadapan Tuhan, bukan karena kita menangis karena kita menangisi kehidupan kita, tapi kita menangis untuk jiwa-jiwa. Kita menangis untuk orang-orang yang rindu untuk Tuhan jamah. Itu semua akan menjadi anggur manis di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang ubah semuanya. Jadi air mata jangan air mata penyesalan terus. Wah, itu repot. Ya, karena kan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kuasa salib Kristus itu berlaku sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita harus step out dari yang namanya penyesalan yang terlalu lama. Ya, kita buka di Roma pasal 6 ya, ayat 13 sampai 14. Roma pasal 6. Nah, ini kalau yang pernah ikut ibadah OIC ini sudah lewat ini. Kalau sekarang di OIC sudah Roma 14. Ya, tapi kita nggak ada salahnya karena penjelasannya di sini. Roma 6 ayat 13 dan 14. Ya. Dikatakan di sana, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kasih karunia tapi jangan sembarangan. Ada banyak orang kan dikasih karunia Tuhan, tapi akhirnya memurahkan anggota tubuhnya. Jadi artinya mengobrol lagi. Jadi harusnya sudah tidak ngomong kasar lagi, masih ngomong kasar lagi. Memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena perasaan ya. Kalau orang lagi kesel, lagi marah pasti kan bawaannya enak gitu ya. Dan pengennya ngomongnya yang benar-benar supaya lega. Tapi itu kedagingan Bapak Ibu. Terus terang. Itu tuh masih daging banget. Kita harus menyadari bahwa bukan tentang, aduh plong. Orang kalau ngebunuh tuh plong. Saya pernah nanya ke narapidana waktu saya mewawancarai di salah satu episode Solusi lama sekali. Saya tanya, Bapak mau izin kenapa Bapak bunuh orang? Waktu bunuh tuh dia plong karena dia marah kan. Tapi ketika dia tahu orang itu mati, lah itu dia menyesal. Karena kedagingan. Orang kalau ngomong kasar pasti bawaannya plong. Tapi itu nggak benar. Kalau mau plong itu adalah mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan kan Bapak Ibu, baca Mazmur 4 setiap malam, baca Mazmur 5 setiap pagi. Di Mazmur 4 tertulis jelas, jikalau kamu marah tetaplah diam. Dan percayalah kepada Tuhan, persembahkan korban yang benar. Supaya apa? Supaya mulut kita tidak menjadi jebakan kita lagi. Ya, susah Abuna, saya yakin kita bisa. Taruh tangan di dada. Dengan kuasa roh Allah, aku pasti bisa. Ya, pasti bisa. Dan memang harus bisa. Karena tujuan, kan gak mungkin. Tujuan ilahinya di depan kita. Jalan kita, perjalanan ilahi dengan Tuhan. Tapi gak mungkin lah. Dalam perjalanan kita itu isinya duniawi semua. Ya, jadi artinya sekalipun kita masih menapak di bumi, kita hidup di dunia ini, akan tetapi
Kita mampu kok untuk mengelola segala sesuatu dengan apa? Makanya jangan cuma hatinya saja dikasih ke Tuhan, tapi pikirannya juga dikasih ke Tuhan. Jadi pikiran dan hati ini miliknya Tuhan. Karena lagu-lagu pujian itu kan kebanyakan kan hati ya. Ya kan, hatiku percaya, apa ya, tapi memang kalau dibikin kayak lagu pujian pikiranku percaya, ya memang tidak lazim ya, tapi sebenarnya adalah hati itu kan ada dua, hati sanubari dan hati nurani. Hati sanubari itu korelasi dengan apa? Dengan pikiran kita dan kehendak kita. Hati nurani itu linear dengan hatinya Tuhan. Kenapa yang sanubari tidak linear tapi korelasi berhubungan, tidak satu garis lurus? Karena bisa saja kehendak dia sama pikirannya berbeda. Makanya ketika kita bisa menyelaraskan pikiran dan kehendak kita dengan hatinya Tuhan, nah kita tidak lagi hidup semau gue. Ya kan, kayak bapak ibu kerja aja di tempat bapak ibu dinas kan nggak bisa semau gue. Masuk semau saya itu masuk jam 10, kaki-kaki saya kok, kan nggak bisa gitu kan. Pasti ada konsekuensi kan, ada hal yang harus kita tanggung. Maka sama hidup kita juga seperti itu ya. Nah, karena kita miliknya Allah, kita patut bersyukur. Karena apa? Kalau ada yang tanya, emang apa untungnya kalau saya merelakan seluruh milik hidup saya kepada Tuhan? Ya berarti kan yang bertanggung jawab Tuhan kan. Ketika Anda menikah dengan suami Anda kan menjadi milik suami Anda nih. Suami Anda juga jadi milik Anda gitu Bapak Ibu. Saling memiliki dan saling bertanggung jawab kan. Berarti suami bertanggung jawab atas hidup istrinya. Istri bertanggung jawab juga atas hidup suaminya. Anda punya anak, Anda pun bertanggung jawab atas hidup yang dipercaya Tuhan sebagai anak. Iya dong, nggak mungkin Anda cuekin kan. Terserah kamu mau makan apa. Yang penting kamu hidup. Kan nggak begitu toh. Bahkan sampai pendidikan sekolah pun kita coba cari yang terbaik. Sesuai dengan budget misalnya. Tapi kita cari yang terbaik. Nah sama Bapak Ibu. Kita itu punya Allah yang sangat bertanggung jawab. Ya, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir akan hidup kita. Karena bunga bakung dan burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang menjadi miliknya Tuhan. Yang sempurna. Lebih sempurna dari itu semua. Makanya kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dan mencukupi kebutuhan kita. Kita buka yuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 apa? Serahkanlah segala keutamaanmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu di Filipi 4 ayat 19. Nah ini kita sebut sama-sama ya. Allahku, Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi katamu ini saya pengen kita ganti dengan kataku. Lalu taruh tangan di dada sama-sama. Saat kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi nggak ada yang mustahil. Bukan hanya takdir kita saja yang Tuhan bisa ubah, tapi penyakit kita bisa Tuhan ubah, permasalahan kita pun bisa Tuhan selesaikan, dan kerinduan kita digenapkan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan Allah kita yang hebat dan luar biasa ya. Kita punya Allah yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Yesus Kristus. Yang buka kamera, tos dulu ke kamera dong. Iya. Taruh tangan di dada, saya tidak boleh lupa. Nah, sama seperti kalian Simpson juga kan. Kita lihat rencana Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana rencana Tuhan dikerjakan melalui keluarga ini. Dan begitu luar biasanya Tuhan memilih seorang yang terbatas, yaitu yang mandul, menjadi memiliki anak. Setiap kita selain memiliki kelebihan pasti ada keterbatasan.
Mungkin keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan berbahasa, bertutur kata, keterbatasan eh, kemampuan bersosialisasi, atau keterbatasan intelektualitas, apapun itu ya. Setiap orang ada keterbatasannya. Setiap orang bisa saja kecewa dan marah dalam keterbatasannya. Tetapi ada orang yang dalam keterbatasannya mengucap syukur dan mau dipakai Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di kesadaran miliknya Tuhan, tapi kisah saya kan terbatas, betul. Nah, ada orang yang terbatas, tapi ia hidupnya tuh selalu kecewa dan marah dengan keterbatasannya. Tapi ada orang yang walaupun dalam keterbatasannya, ia tidak ada kecewa, ia tidak pernah marah, bahkan ia bersyukur dan mau dipakai Tuhan. Ya, keterbatasan ini bukan cuma sekedar keterbatasan fisik loh Bapak Ibu. Keterbatasan kebahagiaan. Ya, dia tidak mudah kecewa dengan perlakuan orang. Pokoknya ia bawaannya tuh ya udah. Pokoknya dia serahkan sama Tuhan. Saya pengen kita semua menjadi orang yang kedua. Saya mengencourage Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang yang kedua. Keterbatasan kita kan berbeda-beda. Sama seperti waktu kita juga terbatas saat ini. Tetapi kita percaya kan dalam keterbatasan waktu kita ini Tuhan bekerja luar biasa. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang bisa melampaui batasan-batasan itu. Karena kita diajari, kita diingatkan, betul nggak? Nah sama Bapak Ibu, di dalam keterbatasan kebahagiaan rumah tangga kita, apakah keterbatasan karena belum punya anak, atau keterbatasan karena anak-anaknya tuh nakal banget, atau keterbatasan karena financial, atau keterbatasan karena masalah rumah tangga atau masalah keluarga, apapun itu, kita nggak boleh lagi mengizinkan yang namanya kekecewaan dan kemarahan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus merelakan itu. Itu salah satu tanda bahwa kita merelakan semuanya milik Tuhan. Bukan cuma sekonyong-konyong dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Tapi itu kan nggak jelas tuh seperti apa. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Kenapa? Karena hidupnya dipakai Tuhan. Tapi ia tidak merelakan seluruhnya. Ia masih hidup dalam kekecewaan dan kemarahan. Namun, letakkan tangan di dada Bapak Ibu, pejamkan matamu. Saat ini, jika Bapak Ibu dan saya mau kembali menyadari bahwa diri ini adalah milik Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan. Jika kita saat ini sebagai milik Tuhan mau untuk selalu membuka hati dan mau mengizinkan diri kita ini dipakai oleh Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Dia Yesus Kristus Allah satu-satunya yang sanggup memakai segala keterbatasan dalam hidup kita ini menjadi berkat yang tak terbatas bagi banyak orang. Dalam segala keterbatasan kita Bapak Ibu, mari kita terus belajar setiap pagi menundukkan diri kita. Menundukkan ego kita. Mungkin pikiran kita mengatakan ngapain bangun setiap pagi. Emangnya nggak ada media pengajaran yang lain. Tapi jikalau Tuhan beri kerinduan di hatimu, ikuti kata hatimu, tundukkan pikiranmu. Dan akui bahwa pikiran dan hatiku ini adalah milik Tuhan. Supaya Tuhan bisa memakai hidup kita sebagai alatnya sepanjang hidup kita dan tercakup hati dan juga pikiran kita. Dan saat ini katakan bersama dengan saya, Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku membuka hati dan hidupku. Pakailah aku sebagai alat kemuliaan-Mu di sepanjang hidupku. Sekalipun aku terbatas, namun aku percaya keterbatasanku sebagai manusia bukan halangan bagimu untuk menyatakan karya kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Aku mau merelakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Pikiranku, hatiku, dan hidupku seluruhnya. Aku tidak mau lagi hidup dalam kekecewaan dan kemarahan ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan. Tapi aku mau tetap bersyukur dan percaya hidupku ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian aku berdoa pasti semuanya diberikan jawaban di waktu Tuhan yang tepat dan diberkati di waktu Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan.
dan roh penundukan akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, dan kesadaran bahwa kita harus merelakan seluruhnya. Ada tujuan ilahi di dalam hidup kita. Ada tanggung jawab dalam melaksanakannya. Karena Allah kita bertanggung jawab. Ia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Selamat bekerja Bapak Ibu. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Tidak lagi hidup dalam kekecewaan dan kemarahan ya. Baik, Terima kalau kasih ya, misalnya Bunda. iya ya, harus Makasih sabar. ya Bunda. Makasih ya Buni. Terima kasih Terima kasih Kak Abuna. Bunda. Terima Terima kasih Ibu semuanya. kasih Kak Terima Buni. semuanya Terima Ibu-ibu bisa kasih berkumpul. semuanya ibu-ibu. Terima kasih Ya. Kak Buni. Senang sekali ya. Puji Tuhan. Ya. Ibu Bolon semuanya. Iya. Ini Horos Majua-Jua ini. Apa kabar semuanya? Baik Bapak Ibu. Senang sekali ya kita bisa Luar biasa, Bu. ya, kita orang bisa baku dapa ya semua ya, karena kita orang bersaudara semua dang. Oke. Amin. Amin ya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita ketemu besok. Nah, besok itu bagaimana? Besok kita mulai baca di Hakim-Hakim pasal 14. Ayat 1 sampai 20 ya. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20. Nanti saya akan tulis, nanti saya mohon izin saya masukkan Bu Grace di grup ya, Bu. Biar kalau ada info bisa diupdate, mohon izin ya. Nanti Ya, kalau ada siap. yang belum Makasih. dimasukkan di grup, saya masukkan grup. Ya, Ya, jadi siap. malam ini atau besok pagi Anda boleh baca Hakim-Hakim pasal 14. 14. Ya, 1 sampai 20 ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa, masih ada hubungan dengan yang kita bahas ini. Oke, Bapak Ibu, kita percaya apa yang ada dalam diri kita miliknya Tuhan. Oke. Ya, jadi jangan sampai ada lagi yang pikiran-pikiran sendiri. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Halo. God bless. Tetap sehat. Dah. Bye semuanya. Makasih.